Halo semuanya, selamat datang di channel Movie Story. Pada kesempatan kali ini, Movie Story akan membawakan alur cerita film yang berjudul World War Z yang dirilis pada tahun 2013. Sebelum memulai, saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi, bagi kalian yang belum menonton filmnya, lebih baik kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan keharmonisan keluarga Gerilyn. Ia akan melakukan perjalanan bersama keluarganya. Saat sampai di kota Philadelphia, mereka terjebak kemacetan di kota itu. Tiba-tiba, kaca spion mobil mereka ditabrak oleh motor polisi yang sedang lewat. Gary pun keluar dari mobilnya dan mencoba melihat keadaan sekitar. Ia merasa ada sesuatu hal yang akan terjadi. Dari kejauhan, tiba-tiba terjadi ledakan yang cukup besar. Gary pun masuk ke mobilnya dan mencoba keluar dari kekacauan yang terjadi di kota itu. Tapi, tanpa sengaja, mobil mereka mengalami kecelakaan. Sementara, kekacauan semakin meluas di kota itu. Setelah memastikan keluarganya aman tanpa cedera, Gary menyuruh keluarganya keluar dari mobil. Keadaan kota semakin kacau. Semua orang berlarian karena diserang oleh zombie. Dan Gary pun menyuruh keluarganya masuk ke dalam sebuah van yang ada di sana. Saat itu, Gary melihat dan mengamati seseorang yang digigit oleh zombie. Dan dalam waktu 12 detik, orang itu menjadi zombie dan menyerang orang lain. Kekacauan semakin meluas dan tak terkendali. Dan akhirnya, Gary dapat keluar dari kota itu. Saat di tengah perjalanan, penyakit asma yang diderita anaknya kambuh. Dan sialnya, obat asmanya juga tertinggal. Ketika itu, ponsel Gary berdering dan ditelepon oleh temannya yang bernama Terry, yang sekarang menjabat menjadi wakil sekretaris jenderal PBB. Ia berjanji akan mengirimkan helikopter untuk menjemput Gary dan keluarganya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di kota New York, New Jersey untuk mencari obat-obatan dan persediaan makanan. Ketika keluar dari supermarket, ternyata mobil mereka sudah tidak ada. Mereka pun mencoba menuju apartemen yang ada di sana. Kemudian, Gary menelpon Terry untuk memberitahukan lokasinya sekarang. Mereka pun berusaha masuk ke gedung apartemen ketika zombie-zombie mulai mengejar mereka. Hingga akhirnya, mereka berlindung di salah satu ruangan apartemen yang ditempati oleh Tommy dan keluarganya. Esok paginya, Gary meninggalkan Tommy dan keluarganya menuju bagian atap gedung untuk menunggu jemputan helikopter yang dikirim oleh Terry. Tetapi, zombie-zombie itu terus mengejar dan menyerang mereka. Gary harus berjuang melawan zombie-zombie itu, dan ketika dia hampir digigit, datanglah Tommy untuk menyelamatkannya, karena keluarga Tommy juga diserang oleh zombie. Karin menyalakan suara agar terlihat oleh helikopter yang akan menjemput mereka. Mereka pun berusaha menaiki helikopter ketika zombie-zombie itu mengejar dan menyerang mereka. Hingga akhirnya helikopter berhasil menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke kapal komando AS. Di dalam kapal, Terry menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada Gary. Ini adalah Dr. Fazbear, ahli virus dari Harvard yang akan ditugaskan ke Camp Hellfire di Korea Selatan yang dipercaya menjadi titik awal penyebaran virus zombie itu. Kemudian, datanglah seorang kapten dan memberi perintah kepada Gary untuk mendampingi Dr. Fazbear ke Camp Hellfire untuk melakukan investigasi. Awalnya Gary menolak karena dia berjanji kepada keluarganya untuk berhenti bekerja agar tetap bersama mereka. Tetapi, sang kapten terus memaksa Gary agar mau ikut dalam misi tersebut. Dan kapten juga menjelaskan bahwa tidak ada tempat untuk anggota yang tidak berpentingan di kapal itu. Itu berarti Gary dan keluarganya akan diusir dari kapal itu jika Gary menolak ikut dalam misi tersebut. Gary dengan berat hati menjelaskan semuanya kepada Karin dan berpamitan kepada keluarga kecilnya itu. Di dalam pesawat, Gary mencoba memberikan sedikit arahan kepada Dr. Fazbear dan berbincang kepadanya, hingga akhirnya sampailah mereka di Camp Hellfire di Korea Selatan. Ketika turun dari pesawat, mereka langsung diserang oleh beberapa zombie. Karena panik, Dr. Fazbear lari dan mencoba masuk lagi ke dalam pesawat, tapi dia terpeleset dan tanpa sengaja terbunuh dengan pistolnya sendiri. Tentara Amerika yang bertahan di camp datang menyelamatkan Gary dan timnya. Di dalam camp,
Gary mulai melakukan investigasi. Gary mulai mengetahui kalau zombie-zombie itu tertarik dengan suara yang keras dan mulai menanyakan tentang catatan yang dikirim dari instalasi di sana yang terdapat kata zombie di dalamnya. Gary akhirnya mendapatkan jawaban bahwa virus itu dibawa ke pangkalan oleh salah satu dokter di sana yang sebelumnya digigit oleh seseorang tentara Korea Selatan yang sudah terinfeksi. Di sana, dia bertemu dengan seorang mantan agen CIA yang dipenjara karena menjual senjata kepada Korea Utara. Gary mendapatkan sedikit titik terang tentang asal-muasal virus itu. Mantan agen CIA itu menyarankan agar Gary pergi ke Yerusalem untuk menemui Jurgen Weinberg karena berhasil melindungi negaranya sehari sebelum zombie menyerang manusia. Mereka mulai keluar dari pangkalan dengan menggunakan sepeda karena tidak mau memancing zombie-zombie yang ada di sana. Tapi sialnya, baju Gary tersangkut dan pada saat bersamaan ponsel Gary berdering karena ditelepon oleh Karin. Hal itu tentu saja memancing para zombie untuk menyerang mereka. Mereka pun harus bertarung melawan zombie-zombie itu sebelum mencapai pesawat dan menerbangkannya. Akhirnya, pesawat Gary mendarat di Yerusalem dan melanjutkan perjalanan menemui Weinberg. Gary bertanya, bagaimana Israel bisa tahu lebih awal tentang hal ini? Weinberg menjawab bahwa dia sebelumnya berhasil menyadap komunikasi Jenderal India dan mereka berkata sedang bertarung melawan raksasa, yang artinya zombie atau mayat hidup. Di sana, Gary diajak Weinberg untuk melihat tembok yang sudah dibangun untuk menghindari wabah itu. Terlihat banyak pengungsi yang ada di dalam tembok, tetapi di luar tembok terlihat banyak sekali zombie. Para pengungsi tidak menyadari ketika mereka menyanyi menggunakan pengeras suara. Zombie-zombie di luar tembok berusaha masuk sehingga saling bertumpukan, dan beberapa di antaranya berhasil masuk dan menyerang mereka semua. Beberapa pasukan berusaha membawa Gary kembali ke pesawatnya. Di saat zombie-zombie itu menyerang, Gary melihat seseorang yang hanya dilewati oleh para zombie, dan zombie-zombie itu pun tidak menyerangnya. Secara kebetulan, Gary melihat lagi seorang anak yang hanya dilewati oleh para zombie itu, tetapi tidak menyerangnya. Hal itu membuat Gary bertanya-tanya. Saat mereka sedang bertempur melawan zombie, salah satu pengawal Gary tergigit tepat di tangannya. Secara refleks, Gary langsung memotong tangan pengawal itu, dan itu berhasil membuat pengawal itu selamat dan tidak berubah menjadi zombie. Saat mereka akan naik helikopter yang akan menjemput, para zombie langsung menyerang helikopter tersebut hingga jatuh. Mereka pun terus berlari hingga ke bandara, tapi pesawat Gary sudah lepas landas karena mengira Gary sudah tewas di helikopter yang menjemputnya. Dengan terpaksa, mereka menghentikan satu pesawat yang akan lepas landas dan ikut menumpang di dalamnya. Di dalam pesawat, Gary mulai mengingat-ingat kejadian yang ia alami dan mulai menyimpulkan sesuatu. Gary pun mencoba menghubungi Karin dan memintanya menyambungkannya ke Terry. Ia meminta Terry untuk mengarahkannya ke laboratorium medis terdekat. Akhirnya, pilot pesawat tersebut berusaha membawa Gary ke laboratorium medis terdekat. Tapi, ternyata ada salah satu penumpang pesawat yang terinfeksi dan mulai menyerang penumpang lainnya. Keadaan di dalam pesawat seketika berubah menjadi kacau. Dalam keadaan terpaksa, Gary melemparkan granat ke samping jendela pesawat dan membuat pesawat itu berlubang dan menarik semua zombie keluar dari pesawat. Tapi di sisi lain, pesawat menjadi tidak terkendali dan mendarat darurat di hutan dan mengalami kecelakaan. Ajaibnya, Gary dan Sagan berhasil selamat, tapi Gary tertusuk di perutnya oleh sepotong besi. Sagan memompa Gary melewati kota untuk menuju laboratorium medis di sana. Karena tidak ada kontak dengan Gary, istri dan anak-anak Gary terpaksa direlokasi ke kamp pengungsian di Nova Scotia. Gary akhirnya siuman, dan ternyata dia pingsan selama 3 hari di sana. Gary mencoba menjelaskan maksud kedatangannya ke sana yang ingin mencari virus yang mematikan, tapi bisa diobati. Ia menceritakan bahwa dia melihat para zombie melewati beberapa orang yang menurutnya sedang sakit, dan zombie-zombie itu pun tidak menyerangnya. Gary menjelaskan akan menggunakan virus itu sebagai kamuflase untuk melawan para zombie. Tapi masalahnya, tempat penyimpanan virus itu berada di gedung sayap B yang sudah dihuni oleh para zombie yang dulunya adalah karyawan di sana. Mereka pun
menyiapkan sesuatu untuk pergi ke gedung sayap B. Dengan berhati-hati, mereka mencoba melewati ruangan demi ruangan agar tidak memancing para zombie. Tapi, tanpa sengaja, linggis yang dibawa menghantam lemari besi sehingga menimbulkan suara yang besar dan memancing para zombie. Mereka pun berlari menghindari kejaran para zombie hingga mereka terpisah. Saigon dan temannya terpaksa kembali. Akhirnya, Gary berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan virus itu dan mengambil beberapa sampel di sana. Saat dia mau keluar, sudah ada zombie yang menunggu di luar ruangan itu. Ia pun mencoba menyuntikkan salah satu virus itu ke tubuhnya dan menunggu sampai virus itu bereaksi dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, Gary akhirnya membuka pintu ruangan itu. Ajaibnya, zombie itu tidak menyerang Gary dan Gary berhasil melewati zombie itu tanpa perlawanan. Ketika di lorong yang penuh zombie, Gary berusaha membuat suara yang berisik supaya memancing para zombie. Zombie-zombie itu pun berlari menuju sumber suara itu dan melewati Gary yang berada di depannya. Gary berjalan dengan tenang seakan-akan zombie-zombie itu tidak melihatnya. Gary berhasil menemukan cara untuk berkamuflase menghindari para zombie. Dia pun akhirnya bisa kembali ke keluarganya di Camp Nova Scotia. Karena temuan Gary, WHO kemudian memproduksi vaksin yang berfungsi sebagai kamuflase secara massal, dan mereka mulai mendistribusikan vaksin itu ke seluruh dunia kepada orang-orang yang selamat. Dari situ, mereka mulai berperang melawan para zombie karena mereka bisa berkamuflase dan seakan-akan tidak terlihat oleh para zombie. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah mampir. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena itu akan sangat membantu kemajuan channel ini. Kalau begitu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.